Shalom anak-anak muda yang luar biasa. Salam kasih Kristus Tuhan Allah kita. Kalau hari ini kita boleh mendengarkan satu renungan yang luar biasa di dalam kebenaran firman Allah. Saya percaya hari-hari ini Jakarta mulai mengalami darurat dalam kepercayaan, dalam penyakit. Dan itu semua bukan hal yang mudah untuk kita bisa hadapi. Tapi saya percaya Tuhan Yesus akan pasti menolong dan terus berdoa, karena kita tahu bahwa inilah waktunya kita menjadi saksi, terus kuat, terus banyak berdoa, hidup bersih dan jaga kesehatan. Itu pasti yang menjadi nomor satu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa, renungan hari ini bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya tidak mudah, karena kita tahu ada banyak rintangan-rintangan untuk kita diragukan, untuk kita dicurigai, untuk kita berkekhawatiran. Bagaimana kita sendiri tidak percaya, bagaimana kita sendiri khawatir untuk kita bisa meyakinkan seorang lain, itu tidak mudah. Hari ini yang pertama menjadi poin, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya adalah kita setia. Kita setia berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Sebagaimana di dalam kitab Amsal 13 ayat yang ke-11 katakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Iman percaya kita kepada Tuhan itu adalah satu hal yang selalu Tuhan taruh dalam kehidupan kita supaya kita tetap setia. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir, kesetiaan Tuhan selalu nyata. Dan itu berdampak buat kehidupan saya, kehidupan saudara, kehidupan kita semuanya. Kita percaya bahwa semua badai pasti berlalu, semua pasti akan terhindar. Anak-anak muda dengar baik, ketika engkau punya iman, setiamu kepada Tuhan takkan pernah berakhir janjinya dalam kehidupan engkau. Apa yang engkau lakukan selalu dibuatnya menjadi berhasil. Kita tahu betapa setianya Joshua kepada janji Tuhan, betapa setianya Yusuf kepada janji Tuhan, dan semua berakhir ending yang terbaik. Dan kita tahu untuk menjadi orang yang setia itu tidak mudah. Untuk menjadi orang yang setia itu banyak rintangan. Tetapi ketika engkau memiliki satu iman yang sungguh kepada Tuhan, maka setia itu akan menjadi karakter dalam kehidupan engkau. Yang kedua, bagaimana saya harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya? Yaitu jujur, tidak berbohong, tidak berbuat curang. Karena itu adalah salah satu resep bagaimana kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya adalah hidup jujur. Kita tahu bagaimana kehidupan kita dimulai dari sebuah kejujuran itu akan berdampak pada keturunan-keturunan kita. Amsal 21 ayat yang ke-6 katakan apa? Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Firman Tuhan mengingatkan, Raja Daud mungkin pernah mengalami masa-masa kritis dalam kehidupan dia. Ketika dia jujur, dia mendapatkan sesuatu faedah dalam kehidupan dia. Dia tidak berbohong ketika dia harus berkata jujur. Dia berzina dengan Batseba, dengan Nabi Nathan, dan dia ditegur, dia minta ampun, dia minta maaf atas segala apa yang dia sudah lakukan. Dan saya percaya ini adalah satu hal yang harus dimiliki orang-orang percaya, sehingga engkau menjadi pribadi yang militan, pribadi yang sungguh. Kalau engkau punya kesetiaan, engkau punya kejujuran, dan yang ketiga yang terakhir, engkau harus tulus. Tulus bukan bulus. Bulus ada rekayasa, tapi tulus adalah isi hati yang benar, isi hati yang sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Nah, kita tahu bahwa ketulusan itu adalah buah dari segala sesuatu yang akan menjadi berkat buat kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu adalah bicara pada ketulusan. Engkau tidak mencari harta benda, engkau tidak mencari apa yang akan menjadi pelengkap dalam dirimu, tetapi hati kita. Ketulusan itu dimulai dari hati kita. Ketika hati kita sungguh, maka segala dampak yang terjadi itu akan mudah sekali untuk kita lakukan. Kenapa kita harus tulus? Karena tulus adalah kesungguhan, kebersihan hati yang ada di dalam maupun yang ada di luar dalam diri kita. Tulus itu gak bisa berdusta. Tulus itu gak bisa berbohong. Mari kita sama-sama tahu dan percaya bahwa Tuhan tulus untuk menyelamatkan umatnya. Jadi engkau pun tidak ada alasan untuk tidak tulus. Engkau harus tulus karena firman Tuhan sendiri katakan dalam Mazmur 37:37 katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur.
Di situ katakan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara-saudara, kita yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan mau buat dalam diri kita adalah kebaikan. Marilah jadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan. Pribadi yang dipercaya Tuhan adalah bahagia sekali. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan menguntungkan kehidupanmu, menguntungkan negaramu, menguntungkan kotamu, menguntungkan gerejamu. Nah, saya percaya anak-anak muda dalam keadaan seperti ini, jadilah orang yang bisa dipercaya, tetap sehat, tetap kuat, terus share firman Tuhan hari ini supaya kita diberkati Tuhan. Dan ketika kita diberkati Tuhan, orang lain diberkati Tuhan, maka rasa ketakutan, rasa yang mencekam ini tidak menjadi satu tekanan buat kehidupan kita. Kita mau bebas, kita mau lepas dari setiap masalah ini. Anda jangan lupa berdoa. Karena yang terpenting adalah kita harus setia dan berdoa senantiasa di dalam segala hal. Tuhan Yesus pasti memberkati. Jadilah kuat, tetap menjadi anak muda yang militan. Engkau menjadi kekasihnya Tuhan, dan Tuhan baik buat kita. Shalom. Saya Gembala Sidang GSJ Cendrawasih, tetap mendukung anak-anak muda. Jadilah kuat. Haleluya. Amin.